Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waude Raniati, mahasiswi profesi nurse di Kes Muhammadiyah Palembang. Baiklah, hari ini saya akan melakukan DOPS yang merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah stase peminatan gadar dan kritis. Dan dalam DOPS kali ini saya akan menjelaskan tindakan-tindakan sesuai dengan standar operasional mengenai resusitasi jantung dan paru. Namun sebelum saya menjelaskan tahapan-tahapannya sesuai dengan standar operasional prosedur, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian resusitasi jantung paru atau RJP serta tujuannya. Resusitasi jantung dan paru merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru guna kelangsungan hidup. Dan tujuannya itu tadi, setiap tahapannya adalah berfungsi untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru. Baiklah, untuk tahapan-tahapan sesuai dengan standar operasional prosedur, yang pertama yaitu masuk ke tahap prainteraksi, di mana tahap prainteraksi ini yaitu perawat menyiapkan diri, kemudian menyiapkan alat. Di mana alat yang kita gunakan adalah APD yaitu handscoon dan masker, kemudian laryngoskop, kemudian oropharyngeal airway, kemudian yaitu papan resusitasi jantung dan paru, kemudian SPED, dengan suntikan 14 dan nomor 16, kemudian yaitu infuset, kemudian oksigen dan atau back valve mask, kemudian yaitu EKG. Baiklah, untuk tahap interaksi yang pertama yaitu kita inform consent terlebih dahulu, meminta izin kepada keluarga pasien untuk dilakukannya tindakan sesuai dengan standar prosedur. Dan apabila kita mendapatkan izin dari keluarga, maka dapatlah kita melakukan tindakannya kepada pasien. Kemudian yaitu kita menutup sampiran guna untuk menjaga privasi klien. Dan masuk ke tahap kerja, di mana tahap kerja ini yang pertama yaitu perawat memakai APD yaitu handscoon dan masker. Kemudian yaitu kita memposisikan pasien dengan baik dan memastikan pasien berada di alas yang datar dan keras untuk mempermudah tindakan. Dan yang ketiga yaitu membuka baju pasien bagian atas untuk melihat apakah ada cedera, trauma atau jejas pada bagian abdomen dan torak pasien atau dada pasien. Kemudian itu jika tidak ada, maka kita mengecek kesadaran pasien dengan menepuk-nepuk bagian bahu, memanggil nama, bahkan dapat mencubit untuk melihat apakah ada respon atau tidak. Namun jika pasien tidak ada respon, maka tindakan yang kita lakukan adalah langsung menggunakan ABC yaitu airway pertama. Airway ini adalah kita melihat jalan nafas pasien apakah ada sumbatan atau tidak dengan menggunakan tindakan head tilt chin lift dengan menekan bagian dahi kemudian mengangkat dagu untuk melihat bagian airway pasien apakah ada sumbatan atau tidak. Jika ada sumbatan, dibersihkan. Namun jika tidak ada, maka langsung ke tahapan yang kedua yaitu bagian B, breathing, di mana breathing ini perawat menggunakan teknik look, listen, and feel sambil meraba bagian nadi karotis di bagian leher pasien. Kita melihat look, lihat apakah ada pergerakan dinding dada atau tidak. Kemudian kita dengarkan apakah ada suara nafas tambahan seperti snoring, stridor atau gargling. Kemudian yaitu kita dengarkan kita rasakan apakah ada hembusan nafas atau tidak. Sambil meraba kita cek, apabila nadi karotis teraba namun nafas tidak ada, maka yang kita lakukan adalah memberi nafas buatan bisa menggunakan back valve mask sebanyak 2 kali secara perlahan. Namun jika nadi karotis tidak teraba, otomatis nafas juga tidak ada, maka yang dilakukan adalah kompresi dan ventilasi, di mana ini adalah tindakan yang dilakukan kepada pasien dengan henti jantung, henti nafas ya, dengan 30 berbanding 2 yaitu 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi.
Ini dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 7 siklus dengan kedalaman kompresi yaitu 6 sampai 8 cm dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit. Untuk pengecekan nadi karotis itu dilakukan setiap 2 menit sekali, dan untuk pengecekan nafas yaitu dicek setiap 5 kali 5 siklus. Jika sudah selesai melakukan tindakan, maka yang dilakukan adalah mengecek lagi kepada pasien. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini adalah perawat mendokumentasikan segala tindakan yang dilakukan dari awal sampai selesai. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terkait dengan video tindakan RJP akan saya share di bawah ini. Terima kasih.